Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, rumah tradisional khas Jawa adalah joglo. Joglo itu terdiri dari 4 pilar, dan pilar itu terdiri dari balok-balok. Balok itu kayu yang besar-besar, ada yang ukuran 12 itu yang sangat besar, 12 inci. Ada 10, yang kecil 8. Tetapi yang 12 ini besar sekali. Sering disebut joglo atau pendopo. Itu rumah tradisional orang-orang Jawa. Dan di situ terdiri dari balok-balok kayu yang besar, yang tentu saja kalau menjatuhi orang bisa mati karena beratnya, apalagi dari kayu jati atau kayu nangka. Semuanya berat, diangkut banyak orang itu pun juga terasa beratnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, bayangkan kalau dia masuk ke mata sesuai bacaan Injil hari ini. Apakah bisa melihat orang yang masuk mata? Sementara orang yang melihat itu masih bisa menghakimi orang lain yang matanya hanya selumbar saja. Balok menutupi matanya untuk menghakimi selumbar. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa tongkat, kepalanya itu sudah besar seperti ini. Tetapi ini tidak sebesar balok, tidak setebal balok. Dan kemudian saya juga membawa rambut ini, ya, 1 rambut. Ini pura-pura karena kalau dicabut sakit, ya. 1 rambut yang tipis sekali. Tentu perbandingannya lain sekali. Dan ternyata hari ini Injilnya bicara tentang balok dan selumbar. Yesus mengajar para muridnya dengan perumpamaan. Dia mengkritik orang-orang yang suka menghakimi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dia selalu menasihati, menghakimi orang lain, tetapi dia sendiri rupanya jauh lebih lemah, jauh lebih berdosa, tidak terpuji tindakannya daripada orang-orang yang dihakiminya, yang ditegurnya. Maka balok itu dalam bahasa Yunani dokos, artinya adalah tiang utama atau kayu utama dari sebuah rumah. Jadi bayangkan besar sekali. Tongkat ini tidak sebesar balok. Maka bisa dibayangkan kalau balok yang sebesar itu di mata kita. Apakah kita tidak sampai setengah mati? Kita tidak bisa melihat apa-apa. Sudah setengah mati. Tetapi selalu orang-orang Farisi menghakimi orang lain, melihat kelemahannya. Selumbar yang dalam bahasa Yunani adalah karvo atau karvos, yang artinya ranting-ranting kayu kecil yang mudah terbakar, atau bahkan hanya sehelai rambut seperti itu. Maka perbandingan ini kontras. Kadang-kadang Yesus juga penuh humor dengan perbandingan ini. Maka kamu selalu melihat orang lain, padahal matamu sendiri ada balok besar, dan balok itu harus dikeluarkan dulu. Tetapi kamu dengan balok besar itu menghakimi selumbar yang ada di mata saudaramu. Saudara-saudari yang terkasih, selumbar adalah hanya ranting kecil yang terbakar. Nah, disitulah saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengkritik orang-orang Farisi itu. Suatu saat, saudara-saudari yang terkasih, saya ngobrol dengan beberapa ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu secara spesifik mereka adalah semacam grup atau gap. Di situ seakan-akan sudah klop itu. Ibu-ibu mengatakan, saya tidak mau ngobrol dengan dia, Romo. Lama-lama ngobrol dengan dia, nanti hanya ngerasani orang lain. Hanya ngomong kejelekan orang lain. Dalam hati saya mulai bertanya-tanya, ibu ini aneh. Kenapa dia tidak mau bergaul dengan seorang ibu? Katanya bisa mengajak dia untuk ngerasani atau ngomong kejelekan orang lain.
Tetapi dia sendiri dengan cerita itu, dia juga jatuh dalam dosa yang sama, yaitu menghakimi, ngerasani, juga menceritakan kejelekan orang lain tanpa orang itu bisa membela diri. Dan bahaya ini kadang-kadang bisa membimbing orang untuk menghakimi ibu-ibu itu tanpa ibu-ibu tahu kenapa sebabnya disingkiri. Karena cerita dari ibu itu yang kadang justru menyesatkan. Penghakiman yang menyesatkan. Nah, orang-orang Farisi juga seperti itu. Dia selalu menghakimi orang lain. Kita dengarkan bagaimana dalam Injil mereka menghakimi seorang wanita yang kedapatan bersinah, bahkan menyuruh Yesus untuk menghakimi, karena secara hukum Musa harus dilempari batu sampai mati atau dirajam. Tetapi mereka sendiri penuh dengan kebusukan, dengan balok di matanya. Maka Yesus mudah sekali membalikkannya. Siapa yang tidak punya balok di matanya? Siapa yang paling sempurna di antara kamu? Silahkan melempar batu yang pertama. Tidak ada satupun. Bahkan mereka malu karena menyadari balok di matanya besar-besar. Mereka kemudian undur diri dari yang paling tua, yang paling getol untuk menjebak Yesus, sampai ke yang muda. Karena apa? Baloknya besar sekali di matanya. Saudara-saudari yang terkasih, menghakimi itu mudah, tetapi merefleksikan diri, melihat kelemahan diri, kadang-kadang kita setengah mati untuk melakukannya. Bahkan dikritik pun kadang-kadang kita langsung menolak, marah, dan berargumentasi dengan berlebihan untuk menutupi balok-balok di mata. Ada sebuah kisah suami istri, saya mendengar dari salah satu internet. Suami istri itu mereka sudah hidup bersama selama 20 tahun. Pada suatu saat itu mereka mengemudi bersama, dan itu setiap hari berangkat kerja, pulang kerja bersama. Si istri mengatakan, "Kok sekarang kamu jauh dari saya? Semakin jauh dudukmu." Tetapi si suami mengatakan, "Saya duduk di sini tidak pernah berpindah. Saya selalu nyetir duduknya sama. Saya lihat kamu yang semakin menjauh dari saya." Maka si istri itu pun mulai kena. Oh iya ya, ternyata saya justru yang menjauh, tetapi saya menuduh orang lain menjauh. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya sedang sering WA-WA-an dengan seorang ibu muda. Ibu itu baptisan baru karena suaminya dari NTT dan dia mau masuk Katolik. Tetapi kemudian karena baru punya anak satu juga, dia sekarang dikabarkan jarang ke gereja, jarang untuk ikut misa. Saya WA, kenapa? Katanya, kenapa kejelekan saya selalu dicerita-ceritakan? Orang-orang di gereja itu selalu menceritakan masa lalu saya. Saya selalu dijelek-jelekkan, padahal itu sudah berlalu, masa lalu. Maka saudara-saudari yang terkasih, ibu itu mulai malas ke gereja, apalagi suaminya di luar kota. Dia mulai malas untuk datang lagi, mulai malas untuk aktif lagi, berkumpul, membawa anaknya untuk kembali ikut beribadah. Bahkan misa-misa online pun tidak mau. Maka dia merasakan dihakimi. Nah, ini saudara-saudari yang terkasih. Kadang orang tidak melihat apa kekurangan dan dosa-dosanya. Masih ada di matanya balok, yaitu dokos atau tiang utama penyangga dari rumah. Tetapi dia melihat selumbar ranting kecil di mata saudaranya. Ranting kecil yang sebetulnya tidak berarti, tetapi diungkit-ungkit, dan akhirnya orang itu pun menjadi putus asa. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajari oleh Yesus, jangan menghakimi. Jangan selalu melihat orang lain, tetapi melihat diri sendiri. Kadang kita mengatakan orang lain cepat marah. Tetapi kalau kita marah, kita mengatakan,
Marah pada tempatnya itu wajar. Kadang kita menilai orang lain, kamu kikir. Tetapi kita kadang-kadang kalau pelit, kita bisa menjawab karena penghematan, karena kesederhanaan. Nah, kadang-kadang kita menempatkan suatu standar yang berbeda antara orang lain dan diri sendiri. Apakah kita sudah lebih banyak melihat balok-balok di dalam diri kita? Atau kita terlalu reaktif, selalu menuduh orang lain, padahal orang lain hanya selumbar saja, tetapi kita besar-besarkan. Maka sering ada istilah, gajah di depan mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.